Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan-kawan, sahabat dakwah semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hai guys, Gus and Gus. Assalamualaikum guys. Luar biasa hari ini, syukur alhamdulillah kita masih bersama Agus Danu, sosok yang sangat luar biasa, menjadi Jangan gitu. Biasa aja kita mas, biasa aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai. Sahib guys. Guys, hari ini kita mau coba ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol itu ngobrol-ngobrol santai. Jadi nggak usah terlalu kaku. Pembahasan kita yang ringan dan menarik aja. Benar-benar. Pak Kiai, Ya. ini kita diposisikan sebagai, anggap aja kita orang awam, Ya. yang ingin mencoba. Mbak Devi sini Mbak. Mbak Devi belajar hikmah, Paling dimarahin sama emak. belajar mensikapi sebuah kehidupan berdasarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, begini. Tentunya kita sepakat bahwasanya Islam itu tidak tentang budaya selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Iya. Tapi banyak juga budaya-budaya yang mungkin yang kita tidak tahu atau sesuatu yang tanpa sadar itu akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Intinya apakah misalkan seseorang ini contohnya ketika dia ingin menikah, terus ada yang mengatakan minta izin dulu kepada orang yang sudah meninggal dunia atau iya. Itu kalau menurut Pak Kiai gimana ya? Mungkin butuh penjabarannya Pak Kiai. Iya, kan kemarin kita juga ada ini Ustadz, ada narasumber itu loh Ustadz. Jadi dia wanita, sebentar. Oh iya, dia wanita, wanita ini kesurupan. Kemudian dia punya kakak ipar. Kakak iparnya meninggal. Nah, kakak iparnya punya istri. Istrinya itu mau menikah lagi. Nah, pada waktu mau menikah, si wanita yang narasumber itu kesurupan. Katanya kesurupan, kakak iparnya ngomong di situ. Di arena pernikahan sampai di acara pernikahan itu dia ngomong kalau saya kakak iparmu, saya namanya ini, disebut namanya. Nah, kenapa dia nikah nggak izin-izin saya gitu? Memang masalah ini masalah yang kadang-kadang orang itu percaya langsung percaya langsung berarti besok kalau mau nikah izin dong di kuburnya gitu. Nah, seperti ini sebenarnya yang harus kita ketahui adalah banyak nih. Satu, orang yang meninggal nih Ustaz, ya orang yang meninggal ini jelas jasadnya dikubur, ya. Kemudian rohnya kembali pada Allah, karena itu roh itu suci, kembali pada Allah Ta'ala. Yang jiwanya, nah jiwa itu tidak pernah dibahas oleh orang. Jiwa inilah menunggu di alam barzakh. Jadi besok itu yang nanti masuk surga, neraka itu ya jiwa ini. Jiwanya tuh sama seperti manusia. Nah, dia bertanggung jawab besok itu di akhirat, besok di akhirat pada duduk dihisab, apa salah dosa dan sebagainya pada waktu ditimbang, dihisab itu ya itu dia akan menjawab. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi dari seseorang yang meninggal itu tiba-tiba masuk atau bagaimana. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang meninggal kemudian masuk ke orang dia mengaku, nah ini biasanya jin. Cuma jinnya ini harus dicari nih, jin yang nakal ini siapa nih ngaku-ngaku nih. Berarti secara nggak langsung itu tipu daya setan yang ingin melabuhi pikiran manusianya. Iya, tipu daya setan melalui jin yang masuk. Jadi ada unsur setannya. Karena apa? Saya pernah mengalami Ustadz. Jadi ada seseorang yang cukup dia itu. Jadi orang dulu kakeknya itu termasuk cukup sakti. Dia ngomong sama kesurupan juga sama, kasusnya mirip. Pada waktu itu dia muncul pertama kali itu dia sudah 1/5 telanjang cerita. Maksudnya pakai celana dalam. Nah, dia ngomong bahwa saya di akhirat saya tersiksa. Dia ngomongnya apa Ustaz? Kirimi saya surat ini. Dia ngomong.
kirimi saya surat ini. Jelas sekali. Nah, sama keluarganya akhirnya dibikinlah pengajian untuk ngirim surat itu ke kakeknya ini yang sakti dulu. Padahal udah meninggal. Paham ya? Paham. Yang kedua, dia ngomong kalau aku sudah pakai celana, terima kasih kemarin. Ya memang ngomongnya baik. Terima kasih kamu sudah ngirimin aku surat ini, kan gitu. Tapi aku kirimin lagi biar aku bisa pakai baju. Tapi saya masih disiksa nih. Akhirnya dikirimin lebih banyak lagi. Dah, terus dia terima kasih lagi. Itu tiap minggu seingat saya itu. Pada waktu itu sudah mulai masuk tiap minggu, kemudian pakai baju, bajunya masih baju biasa. Kemudian dia minta dikirim lagi. Dia kirim lagi, dia pakai baju gamis. Jadi mungkin itu merupakan yang tadi saya bilang itu salah satu tipu daya setan. Iya. Dan ini terkadang banyak dari kita ini membenarkan ngikutin. Karena apa? Karena yang diminta surat dalam Quran. Oh, gitu. Nah, jadi ini bukan surat dalam Quran. Jadi orang berpikirnya, oh ini baik kok, gitu loh. Padahal dengan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat itu sudah cukup ya. Insya Allah cukup sekali sebenarnya. Atau kalau sudah meninggal, Allahumma firlahu atau hum, terserah. Ya itu sama. Sudah mewakili semuanya, Pak. Sudah mewakili semuanya. Apalagi kalau kita sudah pakai hum, udah mewakili semuanya. Semuanya. Ya kan Ustaz? Nah, di sini akhirnya apa? Akhirnya saudara-saudara kita tertipu dengan jin ini. Nah, yang terjadi apa? Karena itu diomongkan kepada saya. Ustadz kok gini-gini gimana? Siapa yang kesurupan? Ketemulah dengan saya akhirnya. Saya amati, loh ini jin ilmu dari kakeknya. Nakal ini kakeknya, ini ilmunya. Panggil. Kamu ngapain minta-minta seperti itu ngajari orang tidak baik? Nah akhirnya ngomonglah. Karena dulu kakeknya sering ngamalin itu. Betul. Nah, kenapa kamu tuh pura-pura kamu tuh nggak pakai celana, nggak pakai baju? Kenapa kamu gini? Ya dia ngomong biar orang-orang itu percaya katanya. Nah akhirnya ketemu. Sebenarnya yang paling baik itu yang untuk menjadi pahala jariah tentunya dengan doa dan sedekah aja gitu, atau gimana Pak Kiai? Sebenarnya banyak ya kalau pahala jariah itu. Kalau sedekah jelas, tapi niatnya harus jelas. Lillahi ta'ala sedekah ya. Mau infak, mau sedekah, mau apa aja. Ilmu juga bisa. Tapi ilmunya wujudnya agama. Kalau ilmu matematik, Allahu a'lam. Itu otomatis akan menjadi pahala jariah untuk yang masih hidup dan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia atau gimana? Masih. Jadi yang masih meninggal umpamanya kayak Ustadz nih, benar mengajarkan ilmu agama, tapi nggak salah loh. Jadi saya bilang ya nggak salah loh ya. Salah, betul. Selama itu nggak salah, ada dalam garis tauhid benar, itu akan menjadi amal jariah. Pasti. Ini nurun ke siapa-siapa, pasti ini amal jariah. Tapi kalau ngajarkan salah, dosa jariah. Dosa jariah. Makanya kita harus benar-benar belajar lurus, belajar aja. Sempurna tidak mungkin, tapi belajar, harus paham. Harus paham agar benar-benar ilmu yang kita berikan kepada orang ini benar. Bukan sesuatu yang salah, bukan ikut-ikutan, kan begitu. Seperti dalam Quran, mengikuti kakek-kakek, bapak-bapak dan kakek-kakek kita itu kan nggak boleh itu juga. Kalau salah maksudnya. Karena banyak perkara jahiliyah. Ya, kan memang. Karena ada banyak perkara jahiliyah pada waktu itu, makanya disempurnakan dengan Rasul Muhammad itu seperti itu. Oke.